Pemirsa, potensi pertumbuhan sawit sumber emas sarana masih besar sejalan dengan prospektifnya bisnis perdagangan komoditas. Kita akan membahas prospek bisnis dan saham sawit sumber emas sarana bersama founder LBP Institute, Luki Bayu Purnomo. Mas Luki, selamat pagi. Mas Rudi, selamat pagi. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini, Mas Luki. Ini kalau kita bicara soal optimisme sawit sumber emas untuk meraih laba sampai 400 miliar tahun ini realistis tidak? Kalau kita melihat sebetulnya di tahun kemarin, di awal tahun, ini koreksi kalau saya salah, mereka itu rugi. Ya, pertama begini, kinerja harga CPO di Bursa Malaysia jelang penutupan tahun, kalau kita perhatikan untuk 1 atau 2 bulan ke depan masih cenderung mengalami koreksi. Dan per hari ini, tren pergerakan harga CPO itu mengalami koreksi atau minus 3%. Dalam arti sebenarnya pergerakan harga CPO masih memiliki potensial downside yang dapat memberikan sentimen negatif terhadap kinerja emiten-emiten yang melakukan kegiatan usaha di bidang perkebunan khususnya CPO. Nah, untuk itu apa yang direncanakan oleh korporasi itu sebenarnya baik apabila ditargetkan untuk tahun depan, yaitu 2021. Akan tetapi untuk tahun ini kalau kita lihat berdasarkan kinerja laporan per 30 Juni 2020, korporasi juga melaporkan kinerja fundamentalnya. Saya kira tantangannya masih cukup besar karena apa? Satu, US dollar masih cenderung menguat. Kemudian kinerja CPO mengalami penurunan. Nah, itu yang menjadi satu sinyal bahwa kinerja CPO tidak selaras dengan kinerja US dollar. Nah, ini akan berhubungan dengan kontrak-kontrak kerja yang akan mereka terima. Nah, untuk itu saya melihat bahwa rencana ini atau aksi korporasi ini baik dilakukan untuk tahun depan. Karena tahun ini saya kira udah relatif sempit waktunya dan peluang koreksi masih dapat dialami untuk CPO. Oke. Kalau secara industri sendiri sebetulnya saat ini seperti apa? Pertama, pesaing usaha di bidang CPO saat ini masih cukup banyak, dan kalau kita ingin beri pembobotan sebenarnya kategori sawit sumber emas ini masuk dalam kategori small cap karena big capsnya itu sudah ada. Sebut saja Astra Agrolestari, kemudian London Sumatera, kemudian ada juga Sampurna Agro dan beberapa emiten-emiten lainnya yang memang market share, pangsa pasar, kemudian saluran distribusi, produksi, hingga konsumsinya juga lebih dominate atau lebih mendominasi. Nah, untuk itu bagi para pelaku transaksi dalam melihat situasi ini, saya menganjurkan bahwa sentimen ini harus dimaknai sebagai sentimen jangka pendek karena terus terang pesaingnya itu masih ada dan market share masih didominasi oleh dua perusahaan tersebut, yaitu Astra Agrolestari dan London Sumatera. Oke, nah itu kan dari segi supply-nya itu. Kalau dari segi demand-nya, permintaannya seperti apa saat ini? Pertama, karena sawit sumber emas ini masih masuk dalam kategori small cap, artinya dia lebih fleksibel dalam menawarkan produknya, kemudian menentukan kontraknya, kemudian merancang saluran distribusi serta pipeline bisnisnya itu jauh lebih fleksibel. Dan saya kira mengenai potensi bisnis sawit sumber emas ini cukup baik karena hampir 19 hektar lahan yang dimiliki itu menjadi lahan produktif, artinya lahan produktif yang memang memberikan hasil produksi daripada olahan CPO tersebut. Dan ini sebenarnya karena kebetulan masih masuk dalam kategori small cap, peluang untuk mengakumulasi dalam jangka panjang emiten ini menjadi pilihan, terutama setahun atau paling cepat 6 bulan ke depan. Oke, Mas Luki, ini kalau kita bicara soal sawit ini kan bukan hanya bicara soal CPO, tapi juga bicara soal turunan-turunannya. Nah, ini sebetulnya untuk produk-produk turunan dari kelapa sawit ini di pasar itu memang sekarang ini memang baik atau sebetulnya masih ya artinya supply-nya sudah terlalu banyak, pemainnya terlalu banyak dan ini sudah agak jenuh atau bagaimana? Ini kita bicara domestik dan juga global pertama ya. Untuk jadi bicara masalah domestik dan global, masalah global itu tentu karena kebetulan Indonesia menjadi resource base untuk produk-produk hasil bumi itu masih cukup baik.
Dan ini terbukti bahwa para pelaku usaha ekspor impor yang masih bertahan ya di tengah situasi seperti ini untuk melakukan bisnis ini. Itu kondisi global saya kira dari aspek ekspor impor juga masih cukup baik. Kemudian ya domestik sendiri, kalau kita lihat produk-produk turunan daripada kelapa sawit yang diolah menjadi berbagai macam bentuk, itu menjadi satu produk yang dapat dikatakan defensif atau mampu bertahan pada volatilitas atau fluktuasi bisnis. Nah, kita lihat sendiri bahkan sawit sumber emas memiliki tagline dalam perusahaannya yaitu sustainable journey gitu. Artinya memang mereka ingin melakukan satu kegiatan usaha yang lebih sustain dan untuk itu market share yang ada di bidang CPO serta turunan dari produk CPO ini saya kira masih menjadi satu kontributor utama untuk menyumbang kinerja perusahaan. Ya, Mas Luki, sebetulnya kalau kita melihat kapasitas produksinya sawit sumber emas, ini kan memang mereka menargetkan hingga CPO-nya itu sampai 600.000 MT ya, yang ditargetkan bisa dipenuhi tahun ini. Nah, sebetulnya kalau kita melihat dari kapasitasnya, ini saya pikir mereka mampu. Tapi apakah terus kemudian permintaannya akan artinya bisa diserap atau ini akan menjadi masalah sebetulnya menjadi tambahan biaya? Pertama, potensi dari rencana tersebut dapat menyebabkan adanya satu ketidakseimbangan dalam aspek fundamental karena terus terang banyak korporasi hingga saat ini justru mengkoreksi rencananya akibat situasi yang terjadi dan kita tahu kalau kita bicara secara makro PDB kita itu sedang mengalami koreksi minus 5,32%. Sementara US dollar itu masih berada di angka 14.750, kemudian harga CPO kebetulan juga mengalami penurunan, artinya perlu ada second plan atau rencana berikutnya untuk menentukan target. Nah, target saya kira akan lebih baik dibuat untuk tidak terlalu tinggi, bukan berarti tidak akan memacu kinerja fundamental perusahaan, tetapi target yang terlalu tinggi itu menjadi tidak realistis karena sekali lagi bahwa unsur daripada PDB atau GDP itu meliputi ekspor impor, sementara ekspor impor saat ini belum cukup baik dan itu terbukti dari pelemahan angka pertumbuhan ekonomi. Nah, saya lebih menyarankan bahwa dalam situasi seperti ini karena harganya kebetulan harga sahamnya ada di angka 810 per lembar, Rp810 per lembar dan itu mendekati harga terendah sepanjang setahun sebelumnya di angka 750, koreksi masih dapat dialami. Nah, rencana tersebut akan lebih baik dirilis ketika justru emiten tersebut telah menguji angka terendahnya di angka Rp750 per lembar saham. Nah, dengan demikian ketika harganya lebih murah, kemudian harganya telah sampai kepada level terendah pada setahun sebelumnya, pada saat itu pula barulah rencana alternatif itu dirilis. Artinya kan tidak ada salahnya menerbitkan informasi mengenai aksi korporasi secara bertahap dan yang terpenting adalah apa? Yang terpenting kita harus realistis melihat secara menyeluruh aspek PDB kita yang sedang mengalami koreksi. Dan itu akan baik bagi perusahaan karena dengan demikian pasar akan melihat ini adalah satu objek transaksi yang lebih rasional karena dilakukan aksi korporasi secara bertahap. Baik. Mas Luki, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa, Corporate Action masih akan kembali usai jeda sesaat lagi.